Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan Facebook yang menarik ya dari Abdul Wahab Ahmad. Ini namanya Kiai Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Ini beliau ini isi Facebooknya banyak yang menarik sekali, banyak yang tentang perdebatan ilmiah ya, topik-topik yang sangat serius yang ini mestinya dibicarakan kaum akademisi. Ini sangat aktual, sangat menarik hubungannya dengan antara akidah, kemudian kemajuan peradaban barat, bagaimana umat Islam harus bersikap ya. Menarik dan memerlukan sikap kita yang tepat gitu membaca dialog yang menarik ini. Ini saya membacanya menarik dan tertarik nih untuk dibagikan kepada Anda semua sebagai sebuah pembahasan ya soal akidah agama barat dan kemajuan teknologi. Nah, kita bacakan ya statusnya, nanti kita bahas. Kita sederhanakan masalahnya ya. Oke. Jadi ini dialog antara X dan Y. Pak Ustadz Abdul Wahab Ahmad, mohon izin ya, saya ini bahas dalam video ini. Ini topik yang sangat menarik. Jadi dialog X dan Y. X itu mengatakan, pandangan akidahmu itu sudah kuno, hanya berdasarkan perspektif kitab klasik berabad-abad lalu, kata si X. Si Y menjawab, lalu bagaimana seharusnya akidah itu? Ya, ini kayaknya dialog antara orang modern yang agamanya lemah gitulah ya, keislamannya lemah dengan santri gitulah. Ya. Dua sosok ini yang digambarkan di sini. Syekh itu orang modern yang pandangan agamanya lemah dan silau melihat dunia barat yang sudah maju. Nah, ini dengan santri yang percaya diri gitulah, ya. Oke, lalu bagaimana seharusnya akidah itu? Kata si Y. Si X menjawab, kita contoh saja barat yang menganggap akidah hanya sekedar dogma, tidak ilmiah dan hanya urusan privasi yang tidak perlu dibicarakan di ruang publik, apalagi diperdebatkan sebab ini hanya urusan kepercayaan belaka, kata si X. Si Y menjawab, kenapa kita harus ikut perspektif barat? Bukan malah sebaliknya kita berusaha agar barat mengikuti perspektif kita dalam hal akidah. Kata si Y. Si X menjawab lagi, barat itu sudah maju, mereka sudah mampu menciptakan teknologi canggih, alat transportasi, bahkan kapal ruang angkasa yang menjelajahi semesta yang tidak mampu dilakukan oleh orang dulu. Mereka juga menguasai ekonomi dunia saat ini. Jadi kita yang seharusnya mengikuti mereka, bukan mereka ikut kita. Oh, kata si Y, kau ingin urusan akidah mengikuti barat sebab mereka kaya, bisa bikin HP, mobil, dan seterusnya yang sama sekali tidak terkait dengan akidah. Salah satu keyakinan yang dominan di barat saat ini adalah ateisme dan agnostisisme. Apakah kamu mau ikut akidah barat ini juga dengan alasan mereka bisa bikin HP, mobil? Sanggah si Y. Kata si X, dasar orang kolot diajak maju nggak mau. Kata si Y, pengidap inferiority complex kok merasa maju. Ya, ini dialog menarik menurut saya ini ya. Kita perlu bahas di sini nih ya. Jadi masalahnya adalah si X ini mengaitkan atau melihat bahwa barat yang sudah maju itu, yang mampu menciptakan teknologi, alat transportasi, kapal ruang angkasa dan sebagainya, itu karena tidak mengikuti akidah kuno gitulah. Yang perspektifnya kita plastik berabad-abad lalu kan gitu. Nah, ini sudah kerancuan berpikir di sini ya. Nah, dia melihat kemajuan barat itu karena akidahnya bukan Islam gitulah, karena akidahnya kuno gitu. Si ini membantah, loh akidah mereka ini kan ngaco ya, agama mereka di barat itu kebanyakan ateisme dan agnostisisme. Apakah kita mau ikut mereka kan gitu ya, kata si Y. Nah, masalahnya adalah si X ini melihat
Barat itu maju ya, menciptakan teknologi, transportasi bahkan sampai ke ruang angkasa karena meninggalkan agamanya dan menganggap akidah sekedar dogma, tidak ilmiah, urusan privasi, pribadi yang tidak perlu dibicarakan di ruang publik, apalagi diperdebatkan. Nah, gitu kata si X ya. Nah, jadi ini banyak orang yang seperti ini, yang dasar agamanya keyakinannya lemah, tidak kuat gitu ya, lalu silo melihat peradaban barat yang lebih maju sekarang. Ini sebetulnya termasuk para santri. Para santri di pesantren ya, yang lulus madrasah lalu kemudian kuliah ke IAIN atau UIN dulu ini ya. Nah, lalu ada program beasiswa sekolah ke luar negeri, ke negara-negara barat, Amerika, Eropa, Australia gitu ya. Nah, kemudian dari kampung halamannya yang sudah belajar agama di pesantren bertahun-tahun itu, dia punya sifat kritis, memang pinter, ada kecerdasan, kemudian mungkin juga dan secara mental kagetan gitu ya. Kemudian silo melihat peradaban maju, makanya ketika datang ke barat, sudah itu mereka memuja-muja barat, melihat barat sebagai contoh peradaban maju ya, dan kemudian silau, dan kemudian masuk ke dalam studi-studi akar-akar keislaman yang bahkan menyangkut akidah, dan akidah Islam mulai dipersoalkan. Bahkan sejarah Al-Quran dari masa klasiknya mulai dipersoalkan, bahwa kitab Al-Quran itu, sejarah kodifikasi Al-Quran mulai diutak-atik dari perspektif barat. Karena di sana studi-studi Islam di Amerika dan di Eropa itu kan kebanyakan dosen-dosennya itu para orientalis. Para orientalis yang memang mikirnya hebat-hebat, penelitiannya serius-serius karena mereka didanai dana yang besar. Lalu kan mereka melihat agama itu bukan dogma, bukan keyakinan, bukan akidah. Agama itu bagi mereka adalah studi, ya kan gitu. Dan mereka mempelajari Islam, ya, mempelajari agama termasuk Islam tidak terkait dengan akidah, keyakinan benar tidaknya, keimanan dan sebagainya. Tapi agama itu harus dikritisi ya, sekritis mungkin, sehingga kalau seobjektif mungkin agar citra akademisnya kuat gitu ya. Nah, supaya kita benar-benar objektif dalam ilmu pengetahuan, gitu, dalam dunia akademis, sehingga pikiran akademis, saintifik ya, keilmuan kita tidak terkotori oleh dogma-dogma, oleh keimanan, kepercayaan kepada agama yang subjektif dan sebagainya. Kan begitu tuh ya, dogma mereka, keyakinan mereka, atau tradisi ilmu pengetahuan positivistik itu. Nah, makanya aneh kalau membawa keyakinan agama pada studi-studi ilmu pengetahuan modern, kan begitu. Nah, itu para santri itu banyak yang begitu. Siapa mereka? Itulah mereka yang pulang dari barat, studi Islam di barat, ya, pulang ke barat, pulang ke Indonesia jadi sekuler atau jadi liberal gitu. Banyak tuh contohnya ya. Saya tidak perlu menyebut lah, sebagiannya banyak kawan-kawan saya. Ya, itu jadi mereka kaget, kemudian mereka menjadi pembela barat, pengagung barat, dan melihat contoh kemajuan peradaban itu ya di barat itu. Sebetulnya tidak ada salahnya. Yang salah itu mereka kurang bimbingan, keyakinan agamanya kurang kuat, dan kurang percaya diri gitu dengan agamanya gitu. Sikap mentalnya kagetan melihat barat yang maju ya, yang belum pernah mereka alami di pesantrennya, di kampungnya, di lemurna gitu ya. Kaget, lalu mereka memuja dan membenarkan bahwa studi-studi Islam di barat yang sudah maju ya, dalam tradisi ilmiah itu tidak masalah ketika harus membongkar keyakinan, akidah, Al-Quran dan sebagainya ya. Nah, itu ciri khas orang-orang liberal yang pulang dari barat tuh begitu ya. Nah, jadi studi-studi tentang agama yang tadinya lebih banyak soal pelajaran-pelajaran agama, yang dulu lebih banyak soal bagaimana mengamalkan ajaran Islam, meningkatkan akidah, keyakinan, kan begitu. Nah, oleh mereka ini, generasi mereka ini, kemudian Islam mulai digugat-gugat gitulah, hal-hal yang mendasarnya, sehingga menjadi konflik di kalangan umat Islam. Nah, dalam dialog ini si X ini sama contoh representasi dari orang seperti itu. Cuma kita tidak tahu kan di sini si X ini siapa.
Dia imajiner saja, representasi gitu ya, seseorang modern yang kurang kuat dasar keyakinan agamanya. Tapi ini bagi saya juga mewakili sebagian kaum santri yang saya gambarkan tadi itu, gitu. Santri kagetan gitulah, yang pulang dari barat malah jadi sekuler atau liberal gitu. Nah, kesalahan umum cara berpikir mereka itu adalah mengaitkan kemajuan barat dengan meninggalkan agama. Jadi tidak beragama Islam gitulah, tidak berakidah yang benar. Jadi nggak penting buat apa akidah dikuat-kuatkan, akidah benar tapi teknologi dan peradaban ketinggalan, negaranya tidak maju. Nah, begitulah ya. Nah, itu kesalahan berpikir ya, kesalahan berpikir atau West toxicated, teracuni pikiran barat yang keliru itu. Saya juga sama, pernah di luar negeri 2 tahun. Saya pernah studi di barat gitu. Tapi saya tidak terlena, tapi saya tidak terpengaruh gitu ya. Saya sebagai pengalaman studi saja di luar yang lebih mengasihkan gitu. Tapi untuk soal agama dan teknologi dan peradaban ya masalahnya beda gitu ya. Nah, jadi kemajuan barat sekarang itu, barat Amerika, Eropa itu kan soal nudawiluha bainan nas yang oleh Allah dipergilirkan saja masa-masa kebangkitan peradabannya ya. Islam sudah ribuan tahun pada masa kekhalifahan Islam, dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai terakhir Turki Utsmani. Barat kan baru abad 18, 19, 20, baru 3 abad. Di abad keempat sekarang sedang mengalami the decline of Western civilization gitu, sedang menuju keruntuhan peradabannya gitu. Apa buktinya? Buktinya banyak. Pertama, peradaban barat tidak mensejahterakan umat manusia, tidak menenangkan, mendamaikan hati-hati manusia dalam peradabannya. Peradabannya maju ya, teknologinya maju, bunuh diri lebih banyak, hidupnya bebas ya, tidak tahu arah hidup mau kemana, disorientasi yang parah kan gitu. Yang ketika mereka menemukan Islam, nah mereka menemukan arti hidup, penguatan makna hidup yang benar, sehingga mereka menjadi mualaf kan begitu ya. Jadi hati-hati dan kolbu mereka itu kering gersang dalam peradaban barat yang tidak religius, yang tidak jelas arahnya kan gitu. Nah itu kemudian Malaysia spiritual ya, tidak punya spiritualitas yang menenangkan dan mendamaikan gitu. Kan itu yang diproduksi oleh peradaban barat. Hidup tidak jelas arahnya, hidup tidak tahu mau kemana karena mereka menganut sekularisme. Hidup ini hanya di sini dan untuk di sini, tidak ada akibat setelah kematian, tidak ada pasca kematian, nggak ada. Mereka tidak percaya akhirat, makanya hidup bebas seenaknya di dunia ya, mengejar hawa nafsunya. Kemudian peradaban mereka krisis kan begitu sekarang yang terjadi itu. LGBT disahkan kan, di sana itu judi legal, pergaulan bebas legal, hidup tidak menikah dan punya anak tanpa menikah biasa, hidup serumah bertahun-tahun tidak menikah biasa, yang penting suka sama suka kan gitu ya. Jadi peradaban mereka itu sekuler dan bebas gitu. Nah, tapi sisi lain peradaban mereka memang maju. Majunya mereka itu bukan karena tidak berakidah, bukan karena akidahnya salah seperti yang dituduhkan pada umat Islam, bukan. Itu proses peradaban yang berlangsung beratus tahun yang mereka bangun sejak Renaissance sampai sekarang. Itu sudah gilirannya saja, dan banyak dari sendi-sendi modernitas itu meminjam dari temuan-temuan ilmu pengetahuan modern dari kalangan para ilmuwan muslim, saintis muslim yang dulu mereka temukan, dari Al-Kindi ya, Al-Khawarizmi, dari Ibnu Sina dan lain-lain kan banyak tuh. Bahkan media sosial sekarang, algoritma media sosial itu kan Mark Zuckerberg saja yang pencipta Facebook, dia mengagumi Al-Khawarizmi sebagai penemu algoritma, dan media sosial tidak akan bisa seperti sekarang tanpa algoritma Al-Khawarizmi dari ulama Islam. Tuh kan begitu ya. Jadi peradaban barat sekarang lebih maju itu pertama sedang dipergilirkan oleh Allah, diberi kesempatan
Yang kedua, nah di balik teknologi mereka dan puncak pada mereka itu manusia-manusianya merusak. Nah ini di sini perhatian agama itu. Manusia-manusianya rusak, tidak terarah, hidupnya pakai otak semata, disorientasi, hidup tidak jelas, batin kering kerontang, gersang, dan peradaban barat yang maju dengan segala supremasinya itu ternyata ujungnya tidak memuaskan. Buat apa? Hanya tentang perlombaan urusan dunia, canggih-canggih, tapi batin rusak, hati sakit, ya, hirup gering gitulah. Buat apa? Justru Barat tuh butuh bimbingan Islam, butuh bimbingan agama untuk agar hidupnya terarah. Jadi di puncak kemajuan teknologinya itu bagaimana mereka tetap bermakna sebagai manusia. Hidupnya jelas, punya pegangan, punya Tuhan yang benar, punya agama yang benar. Nah itu tuh yang benar mah, yang mendamaikan mah. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, majunya peradaban Barat sekarang itu bukan hubungannya dengan agama, bukan. Bukan karena meninggalkan agamanya, bukan karena mereka. Jadi gini, Barat maju sekarang itu bukan karena meninggalkan agamanya sebetulnya. Kalaupun mereka tinggalkan benar, yaitu Kristen bukan Islam. Dan orang Islam sekarang mundur, umat Islam itu di puncak peradabannya, agamanya dilepaskan, diabaikan, ya, terlena oleh dunia, terlena oleh kekuasaan, puncak kekhalifahan, mereka kemudian lupa diri, ya, berpesta pora, mempertahankan kekuasaan, berebut jabatan, berebut kedudukan dengan berperang konflik sama mereka, bahkan saling bunuh kan ada tuh di masa kekhalifahan terakhir itu. Nah itu di puncak peradaban yang sudah beribu-ribu tahun mereka menguasai dunia. Nah itu penyakit dunia mah. Jadi kalau Islam itu ngejar-ngejar supremasi dunia, tuh ujungnya pasti hancur. Itu. Karena bagi Islam dunia ini bukan tujuan, bukan kebanggaan, bukan kehormatan, bukan. Justru lemahnya umat Islam itu kalau dunia sudah jadi ukuran kemajuan. Betul nggak? Umat Islam itu keunggulannya pertama ajarannya, kedua tujuan hidupnya jelas di akhirat ini, dunia hanya sementara. Dan jangan terlena, tersilau oleh peradaban maju, pergantian peradaban maju, karena Islam juga dulu pernah, bahkan lebih lama dari Barat, seberabad-abad, ya, menguasai dunia dengan menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada Barat, kemudian menjadi sendi-sendi modernitas, begitu. Jadi tidak perlu bangga dan silau dengan kemajuan Barat, teknologi Barat sekarang, nggak perlu kagum dengan kehebatan Cina, teknologinya, ekonominya, dan sebagainya. Kan itu hanya urusan dunia. Dalam Islam yang begitu mah kecil. Buat apa teknologi maju, dunia maju, suprematif, tapi hidup tidak terarah. Hati-hatinya pada sakit, ya. Kan begitu, jiwa-jiwanya pada kering kerontang. Lihat tuh video-video kehidupan sehari-hari orang Jepang. Jepang sekarang inovatif terus dalam mobil, dalam kendaraan, dalam teknologi. Tapi hidup mereka rusak karena hidupnya hanya untuk kerja. 20 jam lebih mungkin dipakai untuk kerja di kantor. Ya, negara-negara Asia yang maju itu sekarang begitu. Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong. Jadi bagi mereka mabok, ya, stres, di jalan kayak orang gila, berjalan terhuyung-huyung sendiri, kemudian ngantuk tidur di emperan toko, pakai kemeja putih rapi dan berdasi, pulang kerja gitu, pada stres. Dan itu pengalaman biasa di Jepang tuh begitu. Sisi lain angka bunuh diri sangat tinggi kan gitu. Dan sekarang ketika Islam datang ke Jepang, mulai menemukan siraman hidup yang menyejukkan, menyegarkan, yang membuat jelas arah hidup mereka. Tapi baru sedikit sekali di Jepang tuh, ya. Nah Islam itu itunya manusianya, memperhatikan manusianya, bukan peradabannya. Peradaban mah soal supremasi dunia, perlombaan saling siapa yang paling kaya, paling hebat, kesananya kalau tidak kesombongan, kehancuran, gitu saja, ya. Tapi Islam bukan anti dunia. Peradaban maju, teknologi maju, kehebatan peradaban itu hanya dampak saja.
dari belajar yang sungguh-sungguh, dari berilmu yang sungguh-sungguh, kan gitu, dari menjalani tugas dunia yang sungguh-sungguh, dari berpolitik yang benar, dari kepemimpinan yang benar. Terus, dan itu semua ada waktu-waktunya, tidak bisa dipaksakan juga. Nah, ujung-ujungnya adalah supremasi kebudayaan dan peradaban. Jadi supremasi peradaban Islam dulu ya, pada masa-masa the golden age, masa-masa keemasan Islam itu bukan tujuan. Jangan salah, itu hanya dampak saja dari menyebarnya agama rahmatan lil alamin, dari mengerjakan urusan dunianya lah gitu. Seperti kata Umar bin Khattab, "I'mal li dunya ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika tamutu ghadan." Kerjakanlah urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika, dan kerjakanlah urusan akhiratmu, ya, ibadahmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Tuh, jadi di puncak kita mengurus dunia, urusan dunia, ya, prestasi, peradaban, Islam ada kontrol. Jangan lupa bisa isuk paeh gitulah. Waspada, kamu besok mati. Umur itu tidak ada yang tahu. Tidak berhubungan dengan usia, bahkan dengan kesehatan. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Nah, itu jangan lupa akhiratnya, jangan lupa. Dunia ini hanya sementara. Kehebatan apapun yang kamu banggakan tentang dunia, sementara. Apalagi jabatan, kedudukan, dibangga-banggakan. Paling lama 5 tahun. Dari presiden sampai lurah. Jadi mengajunya peradaban, supremasi peradaban, itu proses-proses sosiologis, psikologis dunia, ya, proses-proses sejarah, proses-proses historis, sosiologis dan psikologis dalam menjadi kehidupan dunia yang memang ada gilirannya masing-masing. Nggak usah silau dengan itu. Kalau hidupnya nggak benar, celaka di akhirat. Buat apa? Dunia dibanggakan, di akhirat celaka, tuh nggak? Bukan anti dunia juga, kita Islam tuh nggak anti dunia, tapi jangan terlena, jangan berlebihan, jangan lupa diri, jangan kehilangan orientasi, kan gitu. Jangan lupa tempat kembali, jangan lupa mati. Sebab hidup kita yang sesungguhnya bukan di sini. Dunia mahnya 70-80 tahun. Hidup yang abadi itu di akhirat. Yang harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh itu kehidupan yang nanti, yang lama atau yang asli. Di akhirat, kehidupan abadi yang berujung surga atau neraka. Itu orang cerdas mah, yang menyiapkan jangka panjang, ya, master plan-nya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Dan kematian menjadi pelecut agar kita sadar tentang itu. Makanya kan kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang mengingat mati, bukan orang yang prestasinya hebat, IP-nya hebat, cerdas, doktor, profesor, penemuan pengetahuannya, keilmuannya, kecerdasannya. Bukan itu mah cerdas dunia, hanya untuk kebanggaan dunia dan hanya di dunia. Ke akhirat mah persiapannya amal yang maksimal, ibadah, ya. Amal yang maksimal, kebersihan hati, kan gitu. Hidup yang benar, banyak sedekah, bantu orang. Ya, jadi jangan salah pikir. Dunia itu penuh dengan hawa nafsu. Dunia itu nafsu. Kebanggaan tentang dunia itu membanggakan hawa nafsu. Ya boleh, maju mah nggak apa-apa, bagus. Maju kebudayaan, peradaban, standar hidup, ekonomi, ya bagus, silahkan. Tapi jangan terlena, jangan lupa, dan jangan jadi kebanggaan. Kemajuan dunia itu bukan kehormatan, bukan. Ini saya makan sambil makan bubur ya, sarapan pagi. Saya gini aja, ngecapruk lah, ngomong sendiri. Jadi kalau disimpulkan begini, orang Barat itu mengejar kemajuan prestasi peradaban material, dan kebanggaan Islam adalah prestasi peradaban spiritual. Nah gitu. Itu aja ya, terlalu kemana-mana ini, semoga ada manfaatnya gitulah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.